laporan terus. Tiap hari jurnal. Jurnal, ya laporan terus. Tiap hari kirim jurnal. Selesai ngajar kirim jurnal. Jurnalnya dikirim ya. Saya tuh terima. Jurnalnya tidak tiap hari kalau saya. Tiap hari kirim. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bapak. Ini sudah ramai diskusinya. Oke. Yes. Luar biasa ini sudah bergabung nih Bu Sinaria, selamat pagi ya Bu Sinaria, Bu Kartika, kemudian Bu Septi, Bu Eka, Bu Pauline, Bu Jen ya. Bu Jen dicoba untuk bukan kameranya ya. Ini Bu Eka masih di perjalanan nih sepertinya nih. Iya Pak, mau izin dulu, mau pergi melayat dulu sebentar. Oh iya, oke. Ada tetangga. Kan ada 3 sesi toh Pak tadi. 3 ya, terakhir nih hari ini Bu. Mudah-mudahan semua presentasi ya. Jadi mungkin diefektifkan saja nanti pada saat. Bapak yang LKPD itu juga saya belum saya tidak tahu. Harus dipresentasi ke Pak? Presentasi juga ya. Paling nanti siang. Sore ya, nanti sore jam 12 WIT. Itu kayak lembar, kayak LKS gitu gak Pak itu ya? Memang ya LKS atau LKPD. Seperti biasa LKPD. Nah, kita sudah mencoba tracker. Nanti akan terbayang bagaimana proses analisisnya sampai dapat kesimpulan. Jadi dirancang pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah yang menggiring siswa sampai menyebutkan dalam bentuk rumusan matematikanya kan gitu ya. Untuk GLB bagaimana rumusannya, untuk parabola seperti apa rumusannya. Di kesimpulannya nanti. Kan selama kita demo kemarin selalu berdiskusi sampai dapat rumusan fisikanya kan. Rumusan fisikanya. Jadi rumus itu tidak diberikan di awal, tidak muncul di dasar. Tapi harapannya nanti ditemukan siswa di kesimpulan. Oh ya, ibu-ibu silahkan menuliskan namanya untuk rekap kehadiran ya. Sudah bergabung di sini Bu Ari, selamat bergabung Bu Ari, Bu Siti Galuh, Bu Marta, Bu Pauline, selamat bergabung Bu Pauline. Di sini Bu Eka sudah gabung. Ya, Bu Eka sudah baru saja. Bu Manik silakan diaktifkan. Nah, sudah terlihat Bu Manik. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu-ibu semua. Selamat pagi Bu Manik. Hari Jumat ya. Pelajaran di kelasnya Bu, ada jadwal fisika untuk hari Jumat. Hari ini ada yang mengajar fisika? Kalau nggak publik, RPP ya, RP atret. Kan? Silakan bagi Bapak Ibu menuliskan nama ya, ketikan untuk rekap kehadiran. Bu Fitria, selamat bergabung. Silahkan diaktifkan dulu kameranya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Silahkan dituliskan namanya ya. Bu Marta juga silahkan diaktifkan dulu kameranya. Sambil tes jaringan ini ya. Bagaimana dengan ini penangkapan suara saya? Apakah cukup jelas?
Jelas, Pak. Jelas ya, tidak putus-putus ya. Baik, sudah 14 yang bergabung. Alhamdulillah sudah cukup banyak. Ya, mudah-mudahan tuntas semua, sukses semua ya. Ada kendala Bapak Ibu untuk mengakses LMS-nya? Linknya bisa dibuka semua ya. Sudah masuk ke sesi ke-6 ya. Pengantar bisa dibuka ya. Pengantarnya. Kemudian diskusinya juga diisi ya. Forum diskusinya diisi. Kemudian untuk tugas ya tidak apa-apa, belum diupload juga karena masih ada waktu. Tugas terakhir sampai besok pagi ya Bapak Ibu ya. Tugas video dan juga tugas LKPD sampai besok pagi. Karena hari ini kita tuntaskan diskusinya. Jadi besok sudah mengupload perbaikannya. Bu Nurlela selamat bergabung, Bu Anugrah, Bu Ita, Ya, Bapak. Bu Erma selamat bergabung, Bu Erma. Ya, Bapak. Ada yang mau disampaikan pengumuman, Bu Erma? Belum ada. Belum ada ya, ya. Paling nanti dicermati lagi untuk ini ya, nama peserta untuk sertifikat nanti ya diumumkan. Baik, sudah 17. Mudah-mudahan Pak Sihombing segera bergabung ini ya. Pak Sihombing rajin nih. Dengan Bu Manik ya, sudah upload tugas LKPD ini. 2 orang ini. Tapi mungkin Pak Sihombing agak terkendala dengan ini ya. Tidak Pak, saya sengaja karena tengah malam itu kan itunya internetnya bagus. Jadi kalau mengirim itu gampang. Jadi lebih cepat, lebih baik begitu cadangan Pak. gitu ya. Nanti kalau ada perbaikan tinggal upload ulang gitu ya. Iya Pak. Baik, Pak Sihombing mungkin terkendala ini ya. Tapi Bu Sinaria juga sama dari Manokwari. Bagus ya jaringannya ya. Kebetulan saya di agak keluar kota. Tapi tidak terlalu jauh dari kota juga, Pak. Jadi masih bagus. Oh, kalau Manokwarinya kan di dataran rendah ya? Iya. Alang pegunungan ya? Ya, kebetulan juga saya di pantai, dekat pantai, terus dekat juga dengan pemancar. Jadi agak. Tapi kalau mati lampu, semuanya langsung hilang, Pak. Iya, termasuk relaynya juga kan mati. Ya. Kemarin pas sempat mati lampu, saya langsung pergi cari tempat yang tidak mati lampu. Oh gitu. Iya, lumayan agak jauh juga. Iya. Baik, untuk mengawali, Bapak Ibu mohon diaktifkan dulu, dicoba dulu aktif kameranya ya. Bu Ita, Bu Eka, Bu Fitria, Bu Marta. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu semua. Ini belum ada bapaknya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya? Sehat, semangat terus ya? Baik, luar biasa nih. Mengawali kegiatan hari ini, mudah-mudahan lancar ya, 3 sesi lagi. Mudah-mudahan sampai sore tidak ada kendala internet nih. Kita awali dulu dengan berdoa ya. Seperti biasa kita berdoa, mudah-mudahan kita sukses sampai kegiatan kita tuntas sampai besok ya. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu besok ada urusan gitu ya. Saya buka nanti sore saja untuk besok. Jadi bisa mengawali tes akhirnya nanti sore gitu ya. Sehingga besok kosong. Tapi kalaupun tidak sempat besok, sebetulnya memang jadwalnya besok. Bapak Ibu bisa mengerjakannya besok. Selamat bergabung Pak Mardongan. Pak Mardongan Sihombing. Bagus ya jaringannya Pak Mardongan, tidak masalah nih.
Putus-putus juga, Pak. Putus-putus juga, baik, nggak apa-apa ya. Terima kasih sudah bergabung nih. Baik, kita berdoa dulu Pak Ibu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai Bapak Ibu. Baik, sebelum masuk ke acara intinya, yaitu presentasi, Bapak Ibu ada yang mau disampaikan dulu? Misalnya ada hal-hal yang masih penasaran atau hal-hal yang belum jelas, bisa didiskusikan sekarang. Terkait tugas, sudah jelas ya, untuk tugas mengupload video itu yang diupload video dan file Word-nya ya. Video dan file Word yang di dalamnya file Word itu ada print screen, gambar, data tool-nya itu ya. Data tool dari proses analisis grafiknya. Itu 2 file berarti, video dengan file Word-nya. Nah nanti untuk tugas di sesi 6, LKPD itu, nanti sajalah malam atau besok juga bisa upload. Yaitu LKPD ya. Yang mudah-mudahan nanti sore atau siang sudah dipresentasikan terlebih dahulu draftnya gitu ya. Presentasikan, nanti kalau sudah selesai jadi upload. Harapannya besok pagi sudah semua karena akan ditutup besok pagi. Linknya akan ditutup dan mulai dikaji penskorannya gitu ya, scoringnya. Kalau skor yang kemarin itu baru sementara gitu ya. Bisa saja berubah nanti ya itu skornya. Tapi sementara diberikan dulu skor untuk memberikan tanda bahwa tugasnya sudah direspon ya. Sudah ada respon terhadap tugas-tugas yang sudah masuk. Jadi untuk tugas pertama yaitu mind map itu 18 peserta yang sudah kirim. 18. Mungkin 2 orang terkendala ya, 2 orang. Kemudian untuk video sudah masuk 15. Cuman yang video belum saya lihat keseluruhan. Yang 15 itu apakah sudah tampak filenya atau belum gitu ya. Tapi yang tercek sudah upload itu 15. Nah untuk LKPD ini luar biasa nih. Pasti hombing dengan Bu Manik ya. Sudah masuk. Sudah masuk, sudah kirim ya. Sudah 2 peserta yang kirim. Baik, ada yang mau disampaikan dulu Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan dulu terkait tugas-tugas misalnya? Cukup jelas ya. Tinggal menunggu presentasinya dulu ya, didiskusikan dulu seperti apa sebetulnya gitu ya tugas-tugasnya. Bagi Bapak Ibu yang kemarin videonya masih fenomenanya masih agak jauh dengan patokan misalnya dengan G-nya gitu ya. Boleh juga diulang ya, dengan benda yang lain, mudah-mudahan itu memperoleh hasil yang mendekati. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke jadwal sekarang, yaitu melanjutkan presentasi video dulu ya. Kemarin baru 2 putaran nih videonya nih. Nah, sekarang kemarin itu terakhir Bu Manik ya, parabola ya Bu Manik. Ya, berarti masuk ke topik pertama lagi, yaitu GLB. Yang GLB itu sudah semua atau masih ada yang belum presentasi ya? Coba saya cek dulu. Yang GLB, Pak Ruslandi yang belum, tapi belum gabung ya Pak Ruslandi ya. Yang topik A tinggal Pak Ruslandi. Cuman beliau belum gabung sepertinya nih. Coba saya cek dulu di partisipannya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, silahkan Ibu untuk menuliskan namanya ya di grup chat ya. Sebagai rekap kehadiran bagi Bapak Ibu yang belum menuliskan namanya, silahkan tuliskan namanya. Baik, yang topik A mungkin belum bisa presentasi karena tinggal Pak Ruslandi. Beralih ke topik B. Topik B yang belum presentasi Pak Mardongan dengan Bu Maria. Pak Mardongan dengan Bu Maria. Bu Maria belum ini ya. Belum gabung. Berarti Pak Mardongan. Halo Pak Mardongan.
Halo Pak Mardongan. Pak Mardongan, halo. Halo Pak Mardongan. Tampaknya ini ada kendala nih. Baik, kita lanjut dulu ke topik C. Topik C yang belum tinggal Bu Pauline. Iya, Bapak. Bu Pauline, bisa menyimak Bu Pauline? Ada ya? Iya, Bapak. Iya, Bu Pauline siap ya presentasi ya? Siap, Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita simak presentasi dari Bu Pauline. Oh ya, Pak Mardongan, halo Pak Mardongan. Suaranya tidak jelas, Bapak. Oh iya. Pak Mardongan siap nanti untuk giliran presentasi setelah Bu Pauline ya? Presentasi video dan analisisnya. Oh iya, Bapak. Baik. Sekarang Bu Pauline dulu ya, karena tadi ada kendala ini komunikasi. Baik, Bu Pauline dipersilahkan untuk share screen-nya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja saya. Saya coba share screen dulu. Sudah kelihatan, Pak? Sebentar, Bu. Sudah, Bu. Oke. Pertama, kita buka dulu aplikasi trackernya. Oh iya, bagi Bapak Ibu yang akan menonaktifkan kamera juga dipersilahkan ya. Sudah mulai sesi presentasi. Yang penting masih melihat tayangannya berikut dengan suaranya. Bisa mendengar. Silakan Bu Pauline. Iya Pak, sebentar aplikasinya belum terbuka. Oke. Oke, setelah aplikasi trackernya terbuka, kita membuka file video yang kita simpan. Ubah dulu posisinya. Ini video saya, maaf di bagian awalnya agak lambat. Iya, tidak masalah, Bu. Bisa nanti di ini. Ya. Ambil startnya dari belakang. Karena ambil videonya juga susah sekali ulang-ulang. Ya, ini adalah videonya. Bulannya agak tidak kelihatan. Jadi yang pertama kita akan set dulu frame awal dengan frame akhirnya. Saya mulai dari sini bisa ya, Pak? Bisa. Ya. Mulai lepas itu ya. Ya. Jadi set start frame. Kemudian di sini saya set end frame-nya. Jadi nanti seperti ini videonya. Maaf, bolanya agak lari miring. Iya.
Kemudian kita tentukan dulu, kembalikan dulu videonya. Bidang kartesiusnya saya akan letakkan di bagian tengah bola. Kemudian dikunci, dihilangkan dulu. Kemudian menentukan kalibrasi sticknya. Sorry. Kemudian tentukan panjang sticknya 1 meter. Kita hilangkan dulu. Yang berikut kita akan melakukan tracking, proyek, point mesh. Sorry sebentar. Saya akan menentukan di bagian tengah bolanya. Yeah. Oke, ada 9. Kemudian kita akan melakukan analisis. Yang pertama kita ubah dulu plotnya menjadi 2. Yang X-nya kita ubah menjadi Y. Dan yang satunya kita ubah menjadi VY. Oke. Setelah itu kita analyze. Hilangkan dulu markernya, kemudian kursis. Ini kita ubah ke parabol. Jadi hasilnya adalah kita mendapat fit equation-nya Y sama dengan A kali T dipangkatkan 2 ditambah dengan B kali T ditambah C, di mana nilai A itu min 2,8 kali 10 pangkat 0. Kemudian B-nya itu 4,17, C-nya 5,264. Kemudian kita simpan dulu. Buka dulu. Word. Kemudian kita paste di sini. Ada orang tua atau tidak ada guru atau tidak ada, ya, tetapi ya sadarilah bahwa perlakuan itu senantiasa tertuju kepada orang benar dan benar. Dan apa yang kita lakukan semuanya itu ada dampak. Ya, ini data yang pertama. Kemudian kita buka lagi yang berikut. Yang ini data tool yang ininya kita tutup saja. Kemudian kita analysis lagi yang berikut. Ininya kita hilangkan markernya. Sydney-nya kita ubah menjadi line. Dan ini adalah hasilnya, nilai A-nya min 3,8, B-nya 3,78. Fit equation-nya VY sama dengan A kali T tambah B. Kita simpan dulu. Oke.
Ya, ini hasilnya. Pak, ini ternyata yang saya coba kemarin, ternyata hasilnya berbeda dengan yang saya coba hari ini langsung ya. Itu pengaruhnya dari penentuan star punya frame-nya. Itu masih di tangan. Masih di tangan. Coba digeserkan saja di trackernya, coba Bu. Di trackernya digeserkan. Ininya. Agak maju lagi nih, yang star frame-nya. Nah, itu Bu. Nah, itu masih dipegang tangan sebetulnya. Oh, iya. Karena kemarin saya coba itu mendekati 10 malah 9, iya. Iya. Saya coba 9, hari ini jadinya tidak jadi 9. Iya. Karena dilihat dari grafik pun itu data yang kedua, itu titik yang kedua di grafik itu memang kurang bagus. Titik yang kedua itu. Iya. Iya, Pak, nanti saya ubah lagi sudah. Oke. Iya. Baik, yang penting prosesnya ya. Sekarang dicek di WID-nya, Bu. Coba lihat Bu Pauline di WID-nya. Bagaimana hubungan A yang pertama dengan A yang kedua? Jadi, untuk hasil analisis yang pertama, Y sama dengan A kali T pangkat 2 ditambah B kali T tambah C, di mana Y itu adalah jarak, satuannya meter, otomatis yang bagian kanan ini semuanya juga satuannya harus meter. Jadi A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2, dia harus dikali dengan T satuannya sekon, maka meter per sekon pangkat 2 dikali dengan sekon pangkat 2, otomatis nilai satuan A-nya hanya nanti meter. Kemudian B itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, dan C ini adalah sama dengan nilai Y0-nya. Jadi nilai A, di mana percepatan itu sama dengan nilai A, sedangkan besar nilai B itu sama dengan kecepatan. Sedangkan untuk gambar yang kedua, VY sama dengan A kali T tambah B. A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2. Kemudian B itu adalah kecepatan awal, di mana A itu nilainya min 3,8, B itu adalah nilainya 3,7. Begitu Bapak. Baik. A yang pertama dengan A yang kedua itu bagaimana kaitannya? Berapa kalinya? A yang pertama berapa? Yang A yang pertama ini 2,8, 2,9 lah. Ya, sedangkan yang kedua itu 3,8 juga. Jadi yang A yang kurang pertama, begitu ini ya kaitannya. Ya. Harusnya yang satunya itu setengah dari. Iya. Coba Bu Pauline dibuka lagi trackernya. Oke. Ya. Kemudian di play lagi dulu, di play. Oke. Nah sekarang titik yang nomor 2 tuh. Iya, yang ini Bapak. Coba di delete. Ya. Oh, itu clear ya, clear step. Mesti tadi yang delete titik saja. Ya. Berarti saya dari start awalnya ya, saya ubah Bapak. Iya, agak betul. ke kanan lagi. Iya. Sebentar. Nah, dari sini saja ya. Terus lagi, Bu. Terus lagi. Iya. Nah, di sana, Bu. Oh, dari sini saya mulai set start-nya. Start. Kemudian yang akhirnya sudah betul itu akhirnya. Oke. Coba lagi, Bu, coba di track. Yep. Tinggal di segitiga saja itu. Oh, di segitiga saja, Bapak. Sudah ada itu, sudah ada. Di segitiga yang sebelah. Ya. Nah, itu tinggal diaktifkan. Kalibrasinya sudah. Oh, create-nya, create point mesh-nya. Sembunyikan lagi.
Oke. Lagi. Nah, ini bagus polanya nih. Yeah. Coba. Nah, ini sudah. Ya ini min 4,5. Berarti itu kalau dikali 2 berapa? 9 berarti ya? 9 ya, Bapak. Oke, sekarang yang satu lagi. Ya. Yang satu lagi. Sebentar Bapak, dia tidak mau muncul. Saya simpan ini dulu. Oh, itu tidak muncul malah ya? Iya, Bapak ini tidak muncul. Di close dulu saja data toolnya. Close dulu. Oh, tidak jadi juga Bapak, dia sama data yang tadi. Iya. Coba diperbesar dulu itu area grafiknya, ditarik ke bawah itu. Ini Pak. Batas dengan tabelnya ditarik saja. Ya, sudah. Nah, coba dianalisis di sana. Masih sama kayaknya Bapak. Sama ya? Iya. Oke. Baik, tidak masalah ya. Nanti sama ini. sih. Nanti saya coba lagi. Nanti coba lagi ya. Tapi yang pertama itu sudah dapat sekitar 4,5 ya? 4, iya Bapak ya. 4,5. Setengah G-nya. 4,5. Iya. Baik, sudah ketemu ya. Jadi dari gerak vertikal ke atas itu ada kecepatan awal. Nilai B-nya pasti ada ya, pasti signifikan ya, Bu Pauline. Ya. Nilai B-nya ada, kemudian hubungan antara A besar yang di atas dengan A besar yang B itu setengahnya ya, setengah kalinya, sehingga dapat persamaan. Baik, masih ada yang mau disampaikan, Bu Pauline? Tidak ada, Bapak. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Jadi dengan video yang sama pun, kalau misalnya penentuan premnya itu berbeda, itu kan berpengaruh. Mengapa prem yang pertama itu hasilnya kurang bagus? Karena bolanya itu masih digerakkan di tangan, gitu ya? Tangan, ya. Nah, sementara yang kedua itu sudah lepas. Itulah yang dianggap sebagai kecepatan awalnya, gitu ya. Karena ketika di tangan itu cepat sekali, ketika dilepas baru berkurang. Nah, dari sana mulai perhitungannya. Ada yang mau diskusikan Bapak Ibu? Cukup jelas ya, sudah 3 kali pengulangan ini ya untuk gerak vertikal ke atas kan. Baik, terima kasih Bu Pauline. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Pauline. Ya, terima kasih. Baik, Bu Pauline sudah. Pak Sihombing masih gabung nih. Kayaknya putus lagi nih Pak Sihombing nih. Saya cek dulu. Pak Sihombing sudah ini ya, menghilang nih.
Iya, kendala jaringan Jose Umbing. Baik, berikutnya Bu Pauline tadi topiknya gerak vertikal ke atas ya. Gerak vertikal ke bawah untuk D. Bu Nurlinda. Halo Bu Nurlinda. Bu Nurlinda, halo. Kemarin belum tuntas ya untuk presentasinya yang Bu Nurlinda. Atau kita lompat dulu ke topik untuk gerak jatuh bebas nih. Bu Sinaria. Bu Sinaria. Ya, hadir Pak. Iya, siap Bu ya? Ya. Baik. Cuman kalau misalnya agak salah, karena tadi malam saya coba dapatnya bisa dapat min 9,8 dengan min 4,9. Iya. Dan hari ini bisa dapat. Mestinya diingat-ingat frame awalnya di frame keberapa, frame akhirnya di frame berapa, kan ada tulisannya itu ya, jadi sama nanti. Dicoba Bu Sinaria, iya, dicoba saja. Yang bukanya. Oke, bisa kelihatan ya Pak ya? Sudah kelihatan? Sudah terlihat. Ya. Pilih file, kemudian open file, kemudian pilih videonya. Oke, ini videonya. Saya menggunakan bola tenis. Kemudian pilih frame awalnya. Pilih frame awalnya. Frame akhir. Akhirnya, kemudian pilih koordinatnya. Pilih kalibrasi. Ubah ke 1 meter. Dulu. Kemudian mesh. Mulai tracker. Supaya ini disembunyikan saja Bu. Apa namanya? Nah itu, sembunyikan juga. Oke. Kemudian di point mesh. Banyak nih kayaknya. Oh iya.
Plotnya 2 ya, plot grafiknya. Ini rubah ke posisi Y yang di analyze, pilih di parabola ya Pak ya. Yeah. Oke, 4 min 4,9. Nah ya, ini bagus nih. Saya print skip dulu. Ada hasil yang tadi malam. Ini sama juga 4,9 ya. Ya, itu yang tadi malam berarti sama, masih sama. Iya, coba di paste aja di sana. Oke. Kemudian crop dulu. Oke, kemudian kembali ke grafik yang kedua. Digeser terus aja Bu. Di scroll dulu ke bawah. Dirubah ke PY yang analyze. Dihilangkan markernya. Ya, hilangkan analyze. Pilih parabola ya. Ini ke line. Line. Iya. Yeah. Line. Nah, bagus nih. Jadi 10 ya, min 10. Saya print screen. Saya besarkan dulu. Oke, baik diperbesar Bu untuk ukuran width-nya. Ya, ini Pak. Diperbesar width-nya. Oke, kelihatan ya Pak ya? Terlihat ya. Oke, ini sudah terlihat. Di sini didapat nilai A itu min 4,98 sekitar ya mendekati min 5 ya. Iya, min 5 ya. Mendekati min 5. Kemudian dari persamaan Y sama dengan A T pangkat 2 tambah B T tambah C. Untuk Y-nya itu M, kemudian A-nya itu supaya dapat nilai satuannya meter, berarti A di situ meter per sekon pangkat 2 dikali sekon pangkat 2 jadi tinggal meter, kemudian ditambah B T-nya berarti sekon, berarti di situ meter per sekon, B-nya meter per sekon, sehingga didapat persamaannya jadi AT kuadrat tambah B, AT kuadrat tambah P 0 kali T ya Pak ya. Iya. Untuk dapat nilainya sudah min mendekati 5. Kemudian untuk yang ini didapat nilai A-nya sudah min 10. Dari persamaannya PY sama dengan
A kali T tambah B, nilai A-nya berarti sama dengan gravitasi ya. Jadi G-nya sama dengan G kali T. Kemudian untuk nilai B-nya 6,5 kali 10 pangkat min 2, 0,06. Ya, mendekati 0 ya. Ya. Oke, kaitannya yang atas A-nya 5, di bawah 10. Berarti yang atas itu A-nya rumusnya setengah G. G ya. Iya. Baik, mantap ini dengan bola tenis ya. Ini bisa menghasilkan apa namanya? Fenomena yang hambatan udaranya itu tidak terlalu berpengaruh ya. Lumayan berat kan bola tenis ya. Baik, terima kasih Bu Sinaria. Masih ada yang mau disampaikan Bu terkait pengambilan datanya? Mungkin apa namanya, kita mungkin bisa dari apa pemilihan titik awalnya saja mungkin yang biasa berpengaruh juga ya. Tadi pun sebetulnya di titik awalnya itu bertumpuk ya. Karena belum begitu lepas sebetulnya. Tapi karena ditunjang oleh jumlah data yang banyak berikutnya, nah itu akan menggiring kurvanya juga masih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Ini untuk gerak jatuh bebas ya. Nah sebaiknya fenomena gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah itu disandingkan bagi siswa. Nanti yang dibandingkan yang mananya Bu? Untuk gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas. Yang berbeda itu. Pada kecepatannya, pada parameter B besarnya itu ya. Nilai B-nya dibandingkan. Yang satu B-nya itu 0, yang Bu Sinaria kan 0 ya, mendekati 0. Tapi yang didorong ke bawah itu B-nya memiliki nilai B besarnya itu. Tapi untuk A-nya itu sama gitu ya. Nah, kadang-kadang kita jadi bingung, kok kalau didorong ke bawah itu mestinya percepatannya berbeda gitu. Tidak. Karena setelah dilepas, yang bekerja itu tetap satu, yaitu percepatan gravitasi. Itu gaya gravitasinya yang bekerja. Kecuali kalau didorong terus sampai ke bawah gitu ya. Jadi dua. Ada gaya dorongnya, ada gaya gravitasi. Kalau gaya dorong yang bekerja itu hanya memberikan kecepatan awal saja, kan gitu ya. Untuk gerak vertikal ke bawah. Kalau gerak jatuh bebas, betul-betul gaya gravitasi saja karena dilepas gitu ya. Hanya dilepaskan saja. Baik, terima kasih, kita beri aplaus untuk Bu Sinaria. Mudah-mudahan makin memperjelas ya, memperjelas langkah-langkah penggunaan trackernya berikut proses analisisnya gitu ya. Bu Maria Sophia, bisa mendengar saya Bu Maria? Bisa Pak. Bisa. Bagaimana jaringan di sana? Selamat pagi. Bagaimana jaringan di sana? Bagus ya Bu? Jaringannya parah sekali. Ibu dari mana? Manokwari atau mana? Bintuni? Dari Teluk Bintuni. Teluk Bintuni ya, oke. Dari Teluk Bintuni. Baik. Baik. Mumpung bagus nih jaringannya, Bu Maria, siap untuk presentasi nih? Ini maaf Pak, saya Zoom-nya itu ada di HP, sedangkan tracker ada di laptop, jadi gitu. mati. Iya. Kalau Zoom meeting-nya di laptop bisa dibuka, coba? Nggak bisa Pak. Oh nggak bisa. Zoom meeting-nya hanya bisa di HP. Oh nggak apa-apa kalau begitu, karena kendala ya tidak bisa. Oke. Berarti laptopnya tidak terhubung ke ini ya, tidak terhubung ke internet ya? Tidak terhubung ke internet. Sudah dicoba berulang-ulang, tapi jaringannya tidak stabil. Baik, tidak masalah. Baik, ini saya coba beri kesempatan dulu bagi yang belum, barangkali penasaran juga ya untuk presentasi ini. Ini yang belum. Pak Mardongan masih bergabung? Pak Mardongan kayaknya putus nih Pak Mardongan. Oke. Kemarin yang ditunda ya tampilnya. Bu Nurlinda, halo Bu Nurlinda. Bu Nurlinda, halo.
Bu Nurlinda, ini ada kendala jaringan ini, sudah chat nih di grup chatnya. Bu Nurlinda, Pak Mardongan, Bu Marta. Siap, Pak. Bu Marta, gimana jaringannya, Bu? Untuk saat ini? Saya pakai 2, saya dengar suaranya tadi dari HP. Saya lihat Zoom-nya dari laptop. Dari laptop. Zoom meeting pakai laptop ya? Iya, Zoom meeting bisa pakai laptop, oke. Bu Marta, siap untuk mencoba presentasi ya? Siap, Pak, siap. Oke, dicoba saja share dulu ininya. Dicoba share. Jaringannya agak lambat. Suara dari Bu Marta ini kayaknya feedback ya, ada feedback. Dicoba untuk tidak saling berhadapan antara HP dengan komputernya. Supaya tidak feedback. Ya, nah, silakan Bu. Sudah, Pak. Oke. Sudah kelihatan. Bu Marta, coba stop sharing. Coba stop sharing lagi. Oke, sekarang Bu Marta klik share screen. Klik share screen ya. Kemudian cari kotak screen yang ada tulisan screen. Yang ada tulisan screen. Ketemu? Tidak ada, cuma share. Pertama di bawah itu ada share screen ya, diklik sekali. Iya. Kemudian ada kotak screen tulisannya. Ada kotak screen. Yang pojok kiri atas, paling atas kiri. Ketemu, Bu? Tidak ada. Bu Marta sudah klik share screen yang di bawah? Sudah, Pak. Sudah. Akan muncul beberapa kotak ya? Banyak kotak di sana kan? Nah, di kotak pojok atas kiri itu ada kotak tulisannya screen. Bisa ketemu, Bu Marta? Maaf, Pak, tidak bisa habis. Saya baru... Oh, milihnya Zoom ya? Iya. Coba diklik ini, apa namanya? Coba diklik trackernya, dicoba. Terlihat tidak? Yang muncul malah wajah saya ini. Berarti yang Ibu pilih itu Zoom mungkin ya, Zoom meeting yang dipilih share-nya. Lagi proses, Pak. Nah, ternyata muncul bisa. Ya, alhamdulillah bisa, Bu. Lanjut, Bu, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan mencoba mempresentasikan gerak parabola dengan aplikasi tracking. Yang pertama, kita akan buka file, lalu buka video yang sudah kita simpan sebelumnya. Ini adalah video yang saya ambil sendiri, di mana dalam video ini belum ditentukan kecepatan awal dan kecepatan akhirnya. Yang pertama, kita akan menentukan
titik awal bola sebelum dilempar. Ini adalah start. Sebelumnya untuk menentukan titik akhirnya, saya pakai koordinat kartesius dulu biar kelihatan bolanya jatuh di mana. Oke. Koordinat kartesiusnya diarahkan pada titik awal bola, lalu dikunci. Selanjutnya, untuk menentukan titik akhir, yaitu di titik, sudah ketemu titik akhirnya, lalu dikunci. Sekarang masuk ke kalibrasi stick. Ini penandanya agak miring. Kalibrasinya 1 meter. Sudah dapat kalibrasinya, sekarang masuk ke proses tracking. Di create ya. Saya buat langkah 2 karena terlalu banyak. Agak miring. Oke, sekarang dibuat 3 plot. Masuk. Ya. 3 plot. Yang pertama X, Y, dan VY. Yang pertama kita analisis dulu yang X. Analisis yang X, hapus line. Selanjutnya analisis
Karena ini adalah X, jadi dibentuknya linear. Dapatnya Di mana? kecepatan. Iya, Pak. X adalah satuannya meter per sekon, A adalah percepatan, A dan T-nya ada satuannya adalah sekon, tanpa B itu adalah kecepatan awal. Di mana parameter A di sini 2,76 dan kecepatan awalnya 6,15 kali 10 pangkat minus 2. Oke, sedikit keliru, Bu. Yang A justru itu kecepatannya. Iya. A kecepatan 2,76 meter per sekon. Yang B itu X0. Oh iya, X0. Iya, X0-nya ya. Iya, Pak, iya maaf. Oke. X0-nya atau percepat awalnya itu jarak awalnya, posisi awal itu ya. Plus, yang B ya, awal. posisi awalnya 6,15 kali 10 pangkat minus 2. Mendekati 0. Setelah ya Pak. Selesai ini kita akan print screen ke Word. Agak lama ya. Kita klik paste. Saya ulangi print screen. Lalu, oh ya sudah masuk. Lalu di crop. Bagian yang tidak diperlukan. Lalu diperbesar sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, ini Pak. Selanjutnya masuk ke analisis Y. Di scroll dulu saja ke bawah. Supaya terlihat. Nah. Oke. Analisis Y. Y ini berbentuk parabola. Yang pertama analisis Y-nya adalah parabola. Dan di sini sudah ada persamaannya. Y sama dengan A dikali T kuadrat ditambah B kali T tambah C. Di mana di sini Y-nya adalah panjang yang memiliki satuan meter dan A-nya di situ adalah percepatan dikali T kuadrat berarti dia meter per sekon kuadrat ditambah B kali T meter per sekon dan C adalah percepatan awal atau Y0. Parameter A-nya di sini minus 5,94. Terlalu tinggi ya Pak? Iya, nanti 12 jadinya ya.
kali 2, 12 ya. Iya, terlalu tinggi. Nggak apa-apa ya. Oke. Dan B-nya 3,93. Y0-nya minus 2,7 kali 10 pangkat minus 3. Mendekati 0 ya. Ya, Pak. Sudah itu print screen. Data work. Seperti yang tadi, di crop bagian yang tidak penting. Selanjutnya masuk lagi ke VY. VY-nya dianalisis. V-nya dianalisis, dia berbentuk line. Di mana dapat persamaannya VY sama dengan A dikali T tambah B. A dikali T tambah B. Di mana di sini satuannya VY sama dengan meter per sekon. A-nya adalah meter, T-nya sekon. Dan B adalah VY0. Di sini parameter A minus 1,16 kali 10 pangkat minus dan B-nya 3,8. Baik, A ini berarti menggambarkan percepatan ya. Supaya satuannya kan sama dengan VY, meter per sekon. Sehingga A itu meter per sekon kuadrat dikali sekon gitu ya. A kali T. Itu G-nya ya. Berarti negatif 1,1 kali 10 pangkat 1. Berarti negatif 11. Ya, mendekati lah. Lebih 1 ya, dari 10 gitu ya. Oke, B-nya itu V0 ya. 3,8 atau 4 ya. 4 meter per sekon. Sama dengan yang sebelumnya ya. Coba di print screen, Bu. Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Jadi nanti dikaitkan A pada pi Y terhadap T dengan A pada Y terhadap T ya. Itu nilainya A pada Y terhadap T itu setengahnya ya. Dari A pada pi Y terhadap T. Kemudian B-nya itu harusnya sama ya, mendekati. B pada pi Y terhadap T dengan B pada Y terhadap T itu nilainya mendekati. Itu kecepatan awal ke arah sumbu Y. Kemudian B pada kurva XT, B pada kurva XT yang bawah, itu menunjukkan kecepatan searah sumbu X. Baik, kembali ke trackernya Bu Marta. Masuk ke trackernya. Di tabelnya coba tambahkan Bu, di tabelnya. Yang tulisan tabel. Diklik.
Oke, tambahkan theta phi. Oke, nah itu perubahan sudut tiap posisinya itu ya. Berarti itu elevasinya 40 derajat ya. 40 derajat. Baik, masih ada yang mau disampaikan, Bu Marta? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, cukup ya. Bapak Ibu yang lain ada diskusi? Jadi untuk gerak parabola ini harus dibandingkan ya nilai A pada grafik Y terhadap T dengan nilai A pada grafik Y terhadap T. Itu kaitannya mendekati setengahnya gitu ya. Kemudian B-nya harus sama, mendekati lah sama. B pada grafik Y terhadap T dengan B pada grafik Y terhadap T. Nah, untuk kurva X terhadap T itu nilai B-nya itu adalah kecepatan searah sumbu X-nya. Gitu. Kalau ingin tahu kecepatan totalnya, coba Bu Marta diklik lagi tabelnya. Klik lagi tabelnya. Nah, tinggal diklik V saja, cari V saja. V saja. V. Ya, ke atas. Di atas A itu, ada A saja kan. Nah, itu Bu. Oke. Boleh di close. Nah, itu P-nya muncul. Itu P totalnya ya. Itu P totalnya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Marta. Akhirnya berhasil juga presentasi ya Bu ya. Dengan jaringan yang sedikit bermasalah ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sudah hampir semua tampil nih. Tinggal yang belum itu Bu Maria, Pak Ruslandi, Bu Nurlela, Bu Melisa, Bu Nurlindah, dan Pak Mardongan. Ya. Ini masih ada waktu, saya kasih kesempatan siapa yang mau mencoba lagi ya. Bu Nurlindah, bagaimana kondisi jaringannya? Bu Nurlindah, halo? Oke, masih bermasalah. Bu Nurlindah. Bu Nurlela. Bu Nurlela, bisa dengar suara saya? Bisa. Tapi ini agak repot. Oh, iya. Tapi sudah berhasil ya untuk ininya, aplikasi trackernya sudah ada ya? Sudah, Pak. Saya sudah, ya. Untuk presentasinya tunggu berapa semenit dulu, Pak. Simpan. Oke. Iya, Pak, ya, Pak. Oke, saya coba dulu kontak Bu Nurlindah. Bu Nurlindah. Halo Bu Nurlindah. Oke, Bu Nurlindah belum respon. Bu Maria masih gabung, Bu Maria? Bu Maria masih ada Bu Maria ya? Ya Pak, minta maaf. Oke. Oh, ini Bu Nurlela. Ya Pak ya. Siap Bu Nurlela ya? Siap Pak. Siap. Oke. Topiknya apa Bu? Saya lupa. Bu Nurlela. Topiknya ya, GLBB bidang miring Pak. Bidang miring. Oke. Dicoba Bu. Ini saya mau tampilkan dulu videonya. Oke. Mudah-mudahan laptop saya. Ya, pakai bola ya. Iya, pakai bola Pak. Soalnya rebutan sama anak, mobil-mobilannya terpakai. Ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian buka aplikasi tracker. Tracker saya agak lama loh, Pak.
Masih juga belum terbuka. Bisa Kak Pak kalau saya buka yang lama kemudian saya hapus lagi? Sebentar Bu, saya lihat. Kalau yang tadi kenapa Bu? Trackernya belum terbuka sampai sekarang Pak. Oh gitu. Oke, dicoba saja dibuka yang TRK-nya nanti di ini. Lama saja lama. Ini sudah terbuka. Nah, sudah loading. Memang berat flex tracker itu, jadi pas loading awalnya memang lama. Ini saya hapus saja ini dulu. Boleh clear step saja lah. Oh, ya dari awal. Oke, kemudian yang pertama kita open file. Pilih file yang ingin di track di analisis dengan menggunakan software tracker. Kemudian lakukan penentuan frame. Di sini saya kalau tidak salah penentuan frame awalnya di frame 222. Frame yang saya ambil Pak sedikit sekali karena tidak masalah. Pas lepas dari tangan sebelum sampai ujung. Iya. Yang dipakai malah yang di ujung gitu ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ada di area video rekaman. Saya ambil startnya ini, kemudian frame akhirnya. Sampai sini aja. Oke. Selanjutnya menetapkan koordinat akses. Kembalikan dulu bolanya. Kemudian mengikuti bidang miringnya. Setelah itu mengunci. Kemudian penentuan kalibrasi, memilih calibration stick. Di sini saya menggunakan anak panah yang paling cepat didapat aja. Betul, nggak apa-apa. Kemudian klik. Barusan saya cuma mau ambil 0,85. Setelah itu kita sempurnakan semua. Kemudian pilih create point mesh untuk melakukan tracking. Shift klik untuk trackingnya. Oh, minta maaf, saya lupa menentukan lompatannya Pak. Saya pakai di 2 ya, supaya tidak terlalu ini. Saya ambil tengah bola.
Setelah itu kita dapatkan grafik antara X dan T, kemudian ubah plotnya menjadi 2. Ini pada grafik Y, saya rubah menjadi VX. Setelah itu melakukan analisis pada kedua grafik ini. Kemudian penentuan ini sudah terhapus semua. Dan analyze itu yang lainnya dihilangkan saja. Lainnya hilangkan. Kemudian ini dirubah menjadi namanya dirubah menjadi parabola. Dari sini ditemukan persamaan X sama dengan A kali T pangkat 2 ditambah B kali T ditambah C, di mana dilakukan analisis dimensi X dengan satuan meter dengan dimensi L sama dengan jadi ruas kan ruas ya apa ya, suku di ruas kanan ya, suku di ruas kanan itu harus juga memiliki satuan yang sama pada ruas kiri. Jadi untuk A sama dengan apa? Teman lupa, maaf ada anak kecil lagi. Di mana A sama dengan meter per sekon kuadrat dikali dengan sekon kuadrat untuk mendapatkan satuan meter, ditambah B, B-nya itu meter per sekon dikali dengan sekon, ditambah C, C-nya ini juga harus meter. Jadi untuk parameter A itu dia merupakan percepatan dikali dengan T pangkat 2 ditambah dengan V0 dikali dengan T ditambah dengan X0. Kemudian ini kita print screen. Kemudian saya buka di sini. Maaf ya Pak, di sini ada masalah Bu. Di dalam nggak di dalam. Kemudian saya pas. Kemudian lakukan copy. Minta maaf Bapak ini ya, mengacau juga ini. Lagi ini ya. Aduh. Balita ya. Iya Pak. Makanya mending nonaktifkan kamera dulu. Tekan crop. Ini untuk grafik X dan T. Selanjutnya kita lakukan analisis pada grafik VX. VX terhadap T. Ini markah hilangkan, line hilangkan. Kemudian pada analyze, ini kita rubah menjadi line. Sehingga didapatkan VX sama dengan A kali T ditambah B dengan kemudian melakukan analisis dimensi lagi di mana VX dengan satuan meter per sekon otomatis yang di sebelah kirinya juga harus mengandung satuan yang sama sehingga kita peroleh A kali T-nya itu menjadi meter per sekon
dikali dengan meter per sekon kuadrat dikali dengan T, sehingga bisa menghasilkan meter per sekon ditambah dengan meter per sekon. Jadi Vx sama dengan A dikali T ditambah V0. Gitu ya, Pak? Iya, iya. Kemudian lakukan print screen, kemudian copy ke kemudian lakukan copy. Mama, telepon di depan saya. Baik, cukup segitu mungkin Bu perbesarannya. Supaya bersatu itu posisinya. Oke. Berikut Bu Nurlela, coba bandingkan nilai A pada kurva PXT dengan nilai A pada kurva XT. Pada VXT dia A-nya nilainya 1,6 kali 10 1,6 kali 10 ya. Kemudian pada parameter A nilainya 0,79. Iya. Jadi itu berapa kalinya tuh? Ini 0,8 ya. 0,8 ya, dengan 0,8 sama 1,6 dua kalinya. Dua kalinya. Berarti yang atas rumusnya menjadi X sama dengan setengah A. Setengah A ya. Iya, setengah A T kuadrat. Kalau yang bawah, Yang Vx sama dengan A kecil kali T. A kecil kali. Kemudian, maaf Pak. Ya, nggak apa-apa Bu. Kemudian, apa lagi ya Pak? Saya tidak konsen ini. Ya. Ya, sudah cukup Bu. Oh ya Pak, terima kasih banyak. Maaf ya Baik, Pak. terima kasih Bu Nurlela, luar biasa ini. nih. Semangatnya luar biasa ini. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Bu Nurlela. Baik, Bapak Ibu, ini sudah jam 10.30 ya. Untuk sesi 1 kita lab dulu ya. Kita end meeting dulu, Bapak Ibu keluar dulu. Masuk ke sesi keduanya ya. Masuk ke link Pikon sesi kedua. Terima kasih, saya akhiri dulu di sini ya. End meeting dulu semua.